Halo, perkenalkan nama saya Gusti Maharan Trimukti dengan NIM 11222400113 dari Prodi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kamu pernah dengar nggak sih sarung merek Gajah Duduk? Pasti nggak asing. Betul, karena itu merek legendaris yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Tapi di balik itu semua, perusahaan tersebut pernah terjerat kasus sengketa tentang merek Gajah Duduk. Pasti kalian mau tahu bagaimana kasusnya? Sebelum masuk ke kasusnya, kita kenalan dulu yuk sama mereknya. Sarung Gajah Duduk diproduksi oleh PT Pismatex, sebuah perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1900 di Pekalongan, Jawa Tengah. Merek ini sudah berkali-kali menang penghargaan internasional Super Brands dan Top Brands. Salah satu merek sarung paling bergengsi di Indonesia, mereknya terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, masalah ini mulai muncul di tahun 2018. Pada 11 Juli 2018 terjadi perjanjian jual beli saham dan goodwill antara PT Gajah Duduk selaku pemilik merek dan PT Pisma Abadi Jaya. PT PAJ merasa sudah membeli hak atas merek Gajah Duduk itu, maka mereka pun mulai memproduksi dan memasarkan sarung dengan merek yang sama. Dan disinilah masalahnya. Pada 27 Juli 2021, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK yang menarik kembali pengalihan hak atas merek Gajah Duduk kepada PT PAJ. Alasannya, PT PAJ tidak melengkapi persyaratan dokumen yang diwajibkan, yang artinya secara hukum pengalihan itu tidak pernah sah. Tapi meskipun SK itu sudah keluar, PT PAJ tetap melanjutkan produksi dan menjualkan sarung bermerek Gajah Duduk. Produk ini banyak ditemukan beredar luas di pasar tradisional, bahkan di platform e-commerce dengan kemasan yang sangat mirip produk asli. Karyawan PT Gajah Duduk akhirnya menemukan kejanggalan ini dari laporan agen. Setelah diselidiki, terbukti ada kesamaan yang sangat mencolok dan akhirnya PT Gajah Duduk menghitung kerugian materialnya mencapai 20 miliar. Mereka pun melaporkan kasus ini ke polisian. Lalu Muhammad Hanif selaku Direktur PT PAJ diadili di Pengadilan Negeri Pekalongan. Pada 7 Juli 2023, ia divonis bersalah dengan penjara 1 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar berdasarkan putusan nomor 107 garis miring PID Sus garis miring 2023 garis miring PN PKL. Tidak berhenti di situ, terdakwa mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan itu melalui putusan nomor 438 garis miring PID Sus garis miring 2023 garis miring PT SMG pada Agustus 2023. Tidak berhenti di situ, akhirnya sengketa ini terus berlanjut. Hingga tahun 2026 terdapat 4 perkara baru yang bergulir sekaligus di PT UN Jakarta dan Pengadilan Niaga Semarang, merebutkan validitas administratif pengalihan hak merek tersebut. Nah, kali ini kita akan bedah dari sisi hukumnya. Kasus ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang pertama ada hak eksklusif merek. Pasal 1 ayat 55 UU menyatakan bahwa hanya pemilik terdaftarlah yang sah untuk memasarkan, memproduksi, bahkan menggunakan merek tersebut. Yang artinya hanya PT Gajah Duduklah yang terdaftar dan hanya PT Gajah Duduk yang berhak untuk memasarkan dan memproduksi serta menggunakan merek tersebut. Ada 3 poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama ada hak eksklusif merek. Dalam pasal 1 angka 5 UU merek menyatakan hanya pemilik sah yang terdaftarlah yang mempunyai hak untuk memproduksi, memasarkan, bahkan menggunakan merek tersebut. Yang artinya hanya PT Gajah Duduklah yang mempunyai hak tersebut untuk memasarkan produknya. Yang kedua, kewajiban pencatatan hak pengalihan merek. Nah, dalam pasal 41 UU merek menyatakan bahwa setiap transaksi pengalihan hak dan
pengalihan hak merek tersebut harus dicatatkan kepada Menteri Dan.Ham. Nah, di sinilah adalah, akar masalahnya. Nah, PT PAJ memang sudah membeli hak atau pengalihan merek sarung gajah dulu tersebut, tetapi dalam prosesnya ada satu berkas atau satu syarat yang tidak terpenuhi oleh PT PAJ, yang mengakibatkan, pengalihan hak merek tersebut itu tidak sah, yang artinya adalah PT Gajah Duduklah yang tetap pemilik pemilik sahnya tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah sanksi pidana. Nah, dalam sanksi pidana ini PT PAJ itu tetap memasarkan atau menggunakan, merek sarung gajah duduk, yang artinya, perusahaan tersebut melanggar Pasal 100 ayat 1 UU Merek yang, ancamannya itu sekitar 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, kenapa sengketa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah simpel. Ada prosedur transaksi bisnis yang tidak terpenuhi oleh prosedur hukum. Karena kita kalau misalnya membeli saham perusahaan belum berarti membeli merek tersebut. Ada syarat-syarat atau administrasi yang harus diselesaikan untuk mempunyai hak dalam penggunaan merek tersebut. Nah, jika dilihat dari sudut pandang, bisnis, hal ini tuh sangat berdampak besar kepada 2 perusahaan tersebut. Untuk dampak yang pertama, itu yang dialami oleh PT PAJ. PT PAJ mempunyai citra yang jelek, direktur sudah dipenjara, perusahaan dikenal dengan pelanggaran hukum. Citra perusahaan di dalam bisnis sudah jelek, karena di dalam bisnis itu sekali, citranya dia sudah jelek atau mempunyai citra yang negatif itu akan sulit untuk, kayak dibersihkan atau mengoptimalkan perusahaannya, sebelum, melanggar suatu hukum, seperti itu. Nah, dampak yang kedua adalah kepercayaan konsumen. Bayangkan jika konsumen tersebut itu sudah sering atau berlangganan ya, atau sering membeli, merek gajah duduk, tapi pasti banyak dong, konsumen-konsumen itu yang sulit percaya dengan, beredarnya produk-produk dengan merek gajah duduk karena, eee, konsumen pada takut karena ini produknya palsu atau enggak ya. Jadi, kepercayaan konsumen terhadap merek gajah duduk akan sedikit menurun drastis, seperti itu. Dampak yang ketiga itu adalah keberlangsungan bisnis. Nah, akhirnya PT PAJ akan terpaksa untuk, menutup bisnis bisnis mereka dan menarik, produksi merek sarung gajah duduk, yang artinya itu akan merugikan kepada karyawan, tidak hanya perusahaan tapi juga karyawan yang dirugikan karena mereka akhirnya berhenti bekerja dan tentunya untuk PT Gajah Duduk mereka akan mempunyai kerugian yang cukup besar dalam perusahaannya, seperti itu. Dampak yang keempat tutup dengan insight positif dan yang terakhir ini itu tentang brand value atau merek aslinya. Nah, membuktikan bahwa, merek gajah duduk tersebut itu cukup bernilai sampai, ada perusahaan yang berani untuk memasukkan produk tersebut dan penegakan, hukum yang adil membuat kepercayaan pasar terhadap, citra nilai atau produk merek gajah duduk tersebut. Sebagai calon pelaku usaha, lindungi merekmu, hormati hak orang lain, dan tetap patuhi prosedur hukum. Karena ketiga tersebut merupakan pondasi yang kuat untuk sebuah bisnis ke depannya. Nah, dari kasus gajah duduk tersebut, kita akhirnya bisa mempelajari beberapa hal yang sangat penting untuk pelaku usaha maupun beberapa orang yang ingin belajar tentang bisnis. Pelajaran yang pertama adalah kalian para bisnis atau pelaku usaha sebaiknya wajib untuk mendaftarkan merek kalian tersebut sebelum beredar luas di pasaran. Karena di Indonesia di sini tuh bukan siapa yang lebih lama memakai mereknya, tapi adalah siapa yang lebih dulu untuk mendaftarkan merek tersebut di DJKI. Yang kedua adalah pastikan kalian itu sebelum
kalau misalnya terlibat dalam akuisisi atau transaksi dalam pengalihan hak merek, pastikan bahwa kalian itu tercatat dalam Kemenkumham, karena ada beberapa syarat atau administrasi yang harus kalian lengkapi agar pengalihan hak tersebut itu resmi secara hukum. Pelajaran yang ketiga adalah kalian itu wajib jangan sembarangan untuk memakai merek perusahaan lain yang sudah terdaftar dalam DJKI, karena sanksinya tuh nyata, mulai dari penjara atau bahkan denda sampai puluhan miliar. Dan yang keempat atau yang terakhir, jika kalian sudah terdapat gugatan sengketa, usahakan kalian itu menempuh jalur hukum yang tepat, ya. Jangan sampai kalian tetap terus beroperasi memproduksi merek tersebut padahal sedang terdapat kasus sengketa, yang itu tuh bakalan membuat citra kalian itu buruk terhadap hukum. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa kita petik, merek Gajah Duduk tersebut itu bukan hanya sekedar visual merek terhadap perusahaannya, tapi dia merupakan aset penting atau aset hukum yang penting dalam bisnis yang luar biasa. Dan dalam kasus ini itu yang dirugikan tidak hanya individu, tetapi juga perusahaan, kepercayaan konsumen, dan karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, sekian dari saya, Gusti Maharani Trimukti. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.